'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Before we get into the material, let me introduce myself. My name is Nabila Eka Faradewi with student ID number 254110033. And I'm from kelas manajemen 25B. Enjoy the video guys. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang etika bisnis dengan mata kuliah pengantar bisnis. Baik, langsung saja ke materi. Etika bisnis adalah prinsip dan nilai yang mengarahkan perilaku perusahaan dari kepemimpinan hingga operasi sehari-hari. Dan ini menjelaskan mengapa etika penting, pilar inti yang menggerakkannya, studi kasus nyata, cara membangun budaya etis, dilema yang sering muncul di era modern, dan langkah konkret untuk berkomitmen pada praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya, mengapa sih etika bisnis itu penting? Mari kita bahas. Kepercayaan pelanggan. Perilaku etis memperkuat reputasi, pelanggan lebih loyal dan merekomendasikan merek yang jujur dan adil. Lalu selanjutnya ada retensi talenta. Karyawan bertahan lebih lama di organisasi yang konsisten antara nilai dan tindakan, mengurangi biaya rekrutmen dan meningkatkan produktivitas. Lalu selanjutnya ada risiko hukum dan finansial. Pelanggaran etika dapat mengakibatkan denda, gugatan, dan hilangnya investor, seperti merusak kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya ada dampak sosial dan lingkungan. Keputusan tidak etis merugikan komunitas dan lingkungan, menimbulkan biaya perbaikan dan kehilangan lisensi sosial untuk beroperasi. Intinya, etika bisnis bukan biaya sekunder. Ia adalah investasi strategis yang mengurangi resiko dan memperbesar nilai jangka panjang. Ada 3 pilar penting dalam etika bisnis. Yang pertama ada integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Mari kita bahas. Integritas adalah melakukan hal yang benar meski tidak diawasi. Konsistensi antara kata dan tindakan, menolak praktik curang, dan memprioritaskan nilai jangka panjang di atas keuntungan jangka pendek. Lalu yang kedua ada transparansi. Transparansi adalah melaporkan informasi yang relevan secara jujur dan tepat waktu, termasuk kebijakan, dampak operasi, dan pengungkapan risiko kepada pemangku kepentingan. Lalu yang terakhir ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah membangun mekanisme untuk menanggung konsekuensi tindakan, seperti audit internal, jalur pelaporan pelanggaran, dan pertanggungjawaban manajemen atas keputusan yang dibuat. Pilar-pilar ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang bisa diterjemahkan menjadi kebijakan, prosedur, dan indikator kerja etika dalam organisasi. Baik, di sini ada studi kasusnya seperti pelanggaran etika dan konsekuensinya. Contoh pelanggaran etikanya seperti manipulasi laporan keuangan, korupsi dalam penggadaian, pelanggaran privasi data pelanggaran, dan perusak lingkungan untuk memangkas biaya. Setiap contoh di atas berujung pada hilangnya kepercayaan, sanksi hukum, dan kerusakan reputasi yang seringkali membutuhkan bertahun-tahun untuk pulih. Lalu selanjutnya ada cara-cara untuk membangun budaya etis dalam organisasi. Yang pertama ada kepemimpinan teladan. Manajemen senior harus menampilkan perilaku etis secara konsisten dan mengkomunikasi prioritas nilai dalam keputusan strategis. Yang kedua ada kebijakan dan pelatihan. Rancang kode etik yang jelas, program pelatihan berkala, dan skenario praktis agar karyawan tahu bagaimana bertindak dalam situasi nyata. Lalu yang ketiga ada mekanisme pelaporan dan proteksi. Sediakan saluran pelaporan aman, seperti whistleblower dan jamin Lalu selanjutnya yang ketiga ada mekanisme pelaporan dan proteksi. Sediakan saluran pelaporan aman dan jamin perlindungan terhadap pelapor untuk mendorong pengungkapan masalah secara dini. Dan yang terakhir atau yang keempat ada pengukuran dan penghargaan. Masukkan metrik etika ke dalam penilaian kinerja.
dan beri penghargaan pada perilaku yang mencerminkan nilai perusahaan. Budaya etis bukan sekedar dokumen, ia hidup melalui praktik sehari-hari, struktur intensif, dan sistem yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan. Baik, selanjutnya ada tantangan dan dilema etika dalam dunia bisnis modern. Yang pertama ada privasi dan data. Pemanfaatan data besar menghadirkan dilema antara personalisasi layanan dan pelanggaran privasi. Regulasi masih berevolusi, sehingga kebijakan internal menjadi lebih krusial. Yang kedua ada kecerdasan buatan. Algoritma bisa menghasilkan bias atau keputusan yang tidak dapat dijelaskan. Perusahaan harus memastikan transparansi, fairness, dan pengawasan manusia. Lalu yang ketiga ada rantai pasok global. Verifikasi praktik pemasok sulit namun penting. Pelanggaran di tingkat pemasok dapat mencemari reputasi merek utama. Lalu yang keempat ada tekanan keuntungan vs lingkungan. Keputusan untuk memangkas biaya sering bertentangan dengan praktik lingkungan berkelanjutan. Pemimpin perlu menimbang dampak jangka panjang. Menangani tantangan modern memerlukan kebijakan proaktif, pemantauan teknologi, dan kolaborasi lintas fungsi untuk menjaga standar etika. Baik teman-teman, kita sudah mencapai materi yang terakhir, yaitu kesimpulan dan komitmen untuk praktik bisnis beretika. Ringkasan intinya, etika bisnis itu memperkuat kepercayaan, mengurangi resiko, dan mendukung keberlanjutan jangka panjang. Pilar integritas, transparansi, dan akuntabilitas harus diterjemahkan ke kebijakan nyata. Langkah selanjutnya, yang pertama ada audit kebijakan etika, yang kedua ada program pelatihan wajib, yang ketiga ada saluran pelaporan terlindungi, dan yang keempat ada KPI etika dalam evaluasi kinerja. Komitmen organisasi berkomitmen pada transparansi dan perbaikan terus-menerus. Laporkan kemajuan secara berkala kepada pemangku kepentingan dan publik. Mulailah dengan langkah kecil tapi nyata. Etika yang konsisten membangun modal sosial dan nilai ekonomi. Komitmen di hari ini menentukan keberlanjutan di masa depan yang akan datang. Thank you for watching guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just nobody